6 pendaki asal Jakarta ini awalnya tidak percaya pada hal-hal gaib. Namun semua itu berubah pada tahun 2023 ketika mereka mengalami kejadian di luar batas nalar saat melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Barat. Apa ini gue naik terakhir ya gitu kan, karena ya dengan fisik gue udah kayak gini kayaknya gue udah capeknya parah banget nih, gue nggak bisa naik gunung lagi, kali ini terakhir pikir gue gitu. Kejadian itu sontak membuat mereka diliputi ketakutan. Bagaimana tidak, mereka semua bisa kembali setelah melalui berbagai peristiwa aneh yang baru pertama kali mereka alami. Gue ambil lah keril bang, gue angkat. Itu bang, gue angkat keril, tiba-tiba badan gue langsung kayak berat banget bang. Itu keril berat banget, langsung astagfirullahaladzim. Nah spontan gue langsung nyebut dalam hati, ini gue kayak diselamat nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Nah, di malam kali ini kita kembali lagi nih menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini memiliki cerita pengalaman horor nih. Full teror pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Dan ada momen di mana narasumber gue ini sempat pasrah dengan keadaannya pada malam itu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Gofar. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, lagi kesibukannya lagi apa sekarang nih Bang? Sibukan kerja aja sih Bang. Masih kerja, Iya. dan hari ini libur ya? Hari ini kita ngambil libur. Oke, terima kasih banyak Bang udah mau datang dan mau berbagi lagi kisah pengalaman pendakiannya ini di Gunung Gede ya Bang ya? Sama-sama Bang. Ya di Gunung Gede Bang. Lintas via Lintas. Putri Cibodas. Iya. Pertama kali lu ngalamin kejadian hal kayak gini? Pertama kali dalam hidup gue sih Bang. Ngalamin, ya selama gue pendakian baru kali ini yang gue rasain gitu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja langsung Bang ya. Siap, Tentang pengalaman pendakian di Gunung Gede. Siap Bang. Gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai kisah horor pengalaman pendakian, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Oke, Bang Gofar, itu awal mula ceritanya seperti apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Jadi awalnya nih Bang, gue nongkrong dulu tuh ya. Abis Covid tuh waktu itu Bang. Oke. Jadi pas Covid, gue nggak bisa kemana-mana lah ya. Selesai Covid, nongkrong rencanain lah tuh sama teman-teman. Terus akhirnya janjian lah ke Gede. Nah kebetulan di situ ada senior gue juga tuh kan. Oke. Dia. Jadi gue sebut aja langsung nih, gue, Bang Petel, Bang Idon, Bang Gareng, Bang Jamil, sama Febri. Kayak kan seru nih naik sama senior. Udah akhirnya janjian, rencana naik tanggal 11 Juni 2021 tuh kan masalah hari Jumat. Kita naik Jumat malam jam 12 berangkat dari rumah kan. Diantar sama temen sih pakai mobil dia, di-dropin aja gitu. Berangkatlah jam 12 malam tuh Bang. Jalan, pertengahan sebelum sampai Cibodas tuh ya, kita ada Indomaret, berhenti dulu tuh. Oke. Belanja buat nambah-nambahin logistik di atas kan. Nggak lama kita jalan lagi, sampai base camp Putri, kalau nggak salah itu jam 4 Bang. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Nah itu kondisi bener-bener ramai banget tuh ya. Mungkin di weekend sama itu gunung baru dibuka ya. Sempat nggak kebagian tempat juga lah di base camp tuh. Repacking sebentar. Sambil cek-cek yang barang, takut ada yang kurang lah. Akhirnya nggak lama udah kita daftar. Nah ini rencana nih, gua sama tim lintas nih Bang. Oh Nah, lintas? ya. Oke. Dari Putri
turun Cibodas. Ya. Oh iya. Kita izin kan sama laporan turun besok nanti di Cibodas itu. Ya udah. Subuh kita jalan tuh, habis subuh jalan-jalan. Itu kondisi emang rame ya. Oke. Jalan rame. Sampai pos pemeriksaan juga kita di briefing juga kan tuh bareng rombongan lain tuh, pendaki banyak. Ya udah. Jalan lagi. Itu kondisi emang rame ya. Akhirnya pas sampai pos ojek, istirahat lagi tuh Bang. Pokoknya dikit-dikit istirahat, emang naik santai sih. Istirahat, minum sebentar, ngerokok. Nah, salah satu temen gue nih, sebutlah Bang Idon nih, yang Bang Idon ini. Dia tahu tuh naik lewat jalur lama. Oh, oke. Ya, akhirnya dia kayak ngajakin lagi. Gimana nih kalau lewat jalur lama, lewat sini, rame bakalan antri gitu. Akhirnya, yaudah pada mau. Nah, gue ya mau ya kan, penasaran juga. Nggak pernah juga sih. Akhirnya, diajak lah tuh. Cuma itu kita jalan dari pos ojek itu Bang ya. Sampai pos 1. Nah setelah pos 1 tuh lewat terus tuh Bang. Pos 1 gue nggak berhenti. Nah setelah pos 1 nggak lama ambil kanan kayaknya. Seingat gue gitu Bang. Yeah. Nah barulah. Emang itu sepi tuh Bang. Gue ikutin lah. Nah dari posisi Bang Idon depan kan. Bang Idon, Bang Gareng, Bang Jamil, Bang Petel. Gue sama Febri nih di belakang nih. Febri belakang, gue di depannya dia. Jalan gak lama kira-kira jam 10-an lah Bang. Kita ngeres lagi tuh Bang. Ngeres emang ada nemu tempat. Di pinggir jalur itu ada tempat buat istirahat lah. Nah itu di situ lumayan lama tuh Bang istirahat. Kurang lebih 1 jam. Udah singkat cerita udah selesai istirahat. Makan siang juga. Jalan lagi jam, kalau nggak salah kurang lebih jam 1-an lah ya. Abis zuhur berarti jalan lagi? Iya, abis zuhur jalan. Pokoknya itu jalan. Itu kondisi di jalur itu karena jalur lama emang nggak ada pendaki lain tuh Bang tuh. Kita rombongan kita doang. Jalan lah. Jalan-jalan. Sampai ketemu lagi tempat kayak ada lapangan gitu Bang, tanah. Itu ukuran bisa di 2 tenda lah. 2 tenda itu. Nah ini sininya luas sih, cuma banyak akar-akar. Ya, ada sih fotonya. Itu nggak tahu tuh di pos berapa tuh. Kayaknya sih nggak ada posnya sih. Gue nggak tahu. Nah istirahat lagi tuh Bang di situ. Istirahat, ngopi, lumayan lama lah, kurang lebih 30 menit. Itu jam 2-an gitu. Nah, udah selesai semua lah tuh ya, istirahat, ngopi, jalan lagi. Akhirnya udah ketemu pendaki lain kan ya. Kita antri gitu, naik. Sampailah pos 4. Aman-aman aja sih Bang. Kondisi juga cuaca masih bagus waktu itu. Nah kita di warung berhenti lagi. Beli makanan lagi gitu, gorengan gitu kan. Minum lagi. Naik lagi. Gak lama gue jalan. Bang Petel depan, gue di belakang. Itu gue ngeliat di atas ada cewek tiduran di jalur. Tiduran di jalur? Iya Bang. Dia pakai kerudung hitam warnanya. Pendaki sih Bang sama teman-temannya. Tapi pikir gua kok ini istirahatnya di tengah jalur gitu ya. Terus teman-temannya ini kayak ngeliatin gitu. Pikir gua ya atau sakit atau apa. Cuma maksudnya ya kita pengen nolong ya. Cuma langsung kayak kayak ada perasaan ini kayak ada apa gitu. Pikir gua ini kayak mau kayak kesurupan gitu Bang. Karena nggak lama gue, kan kita nanyain ya, Bang kenapa temennya? Oh nggak apa-apa aman gitu katanya gitu. Bener aman nih, iya. Akhirnya udah kita jalan lagi Bang, izin kan. Nggak lama gue lewatin itu perempuan, dia ketawa. Tapi yang gue heran Bang, dia kan perempuan ya, ketawa suaranya suara laki. Ketawa, gitu. Nggak lama langsung nangis. Abis tahu langsung nangis, baru nangisnya suara perempuan. Gue langsung berhenti, gue nengok ke belakang itu kan. Temen-temennya langsung inilah. Cuma gue lihat Abang Petel mungkin nggak denger atau apa. Dia jalan terus, ya udah gue ikutin aja nih. Akhirnya ya selanjutnya nggak tahu lah tuh Bang. Kayak sih kesurupan berarti Bang ya? Kayak gitu ya. Kita jalan lagi, istirahat lagi, terus ya
Setelah jalan itu sampailah Surken. Sampai Surken itu 5:30 sore tuh Bang. Oke. Ya, 5:30 sore naik udah mulai dari subuh. 5:30 Setengah enam sampai sore. dari 5:30 juga jalan Bang ya? Iya, berarti Hampir 12 12 jam. jam naik santai. Emang ya santai lah kita. Santai udah gitu macet juga ya. Macet iya. Udah naik santai sampai Surken. Nah, kita emang rencana nyari buat tempat camp ke Surken Barat kan Bang. Jalan itu 5:30 ya lumayan masih agak terang sih walaupun udah agak gelap, cuma masih kelihatan. Gue sempat ngerekam juga sih, bikin video di situ. Udah dapet tempat lapak, nah itu kan penuh Bang. Yang tempat biasa kan kalau gua sama teman-teman itu mau arah ke puncak Gunung Gede tuh. Oke. Ya di dalam situnya. Nah, karena penuh, akhirnya kita kebagian di agak tengah-tengahan yang mau turun ke tempat air tuh Bang. Oh. Di Surken itu ya di tempat lepas lah kena angin. Senior gue juga pada bilang nih kita yakin di sini nih ngecamp kan angin bakalan kayak gini. Ya emang nggak ada tempat lagi akhirnya ya udah kita putusin ngecamp di situ Bang. Itu cuaca masih aman ya masih. Itu rame Bang pada saat itu. Rame banget Bang. Sampai tempat itu susah lah. Yang pinggir-pinggiran Yang arah mau ke puncak itu. itu udah penuh semua tuh sampai dalam-dalamnya. Akhirnya ya banyak juga sih akhirnya orang-orang yang dekat-dekat tempat tenda gue itu di tengah-tengah itu. Akhirnya buka tenda, kita bikin 2 tenda Bang. Bikin 2 tenda, pasang flysheet tengah, ini ada depan gini tenda di flysheet. Udah tuh masak, makan, ngopi. Kurang lebih jam 8 malam tuh Bang. Habis jam 8 malam, terakhir makan. Nah rencana nih gue mau masak nih buat besok sarapan. Jadi yang lain udah pamit tidur duluan lah, istirahat kan, mengantuk banget. Akhirnya jam 8 gue mau mulai masak, baru banget mulai masak. Hujan tau Bang. Hujan terus. Angin kenceng sama ada kilat-kilat gitu juga. Wah, akhirnya gue ngeri kan. Masak gue stop tuh, gue berhentiin, gue masukin lah barang-barang ke dalam tenda tuh. Nah, dimasukin. Gue tidur juga. Nah, nggak lama. Pas itu gue nggak ngeliat jam sih. Di pertengahan tidur, Bang Idon bangunin tenda gue. Nggak taunya flysheet lepas gitu kan, ketiup angin. Iya, akhirnya kita keluar lah bentaran, berinspirasi itu basah, pakai jas hujan, masuk lagi ya singkat cerita tidur lah semua, alhamdulillah. Paginya cuaca cerah tuh Bang, tapi gua kesiangan. Jadi jam mungkin anak-anak teman-teman ya udah dari pagi kali ya. Gue bangun jam 6:30 waktu itu. 6:30 gua keluar dari tenda, dengar suara di luar udah ada anak-anak nih udah pada bangun. Nggak taunya pas gua keluar tenda udah pada masak. Nah, langsung lah. Udah sini coy. Si Febri nih, temen gue yang Febri, dia lagi masak nasi. Langsung udah sini coy, gue gantiin. Gue ambil alih lah, gue bantuin, kagak enak kan. Kita harus bareng-bareng, udah masak, ngopi lagi, makan, sambil ngobrol-ngobrol lah. Nah, sama foto-foto juga tuh Bang di Surken. Itu cerah, alhamdulillah sih cuaca cerah, sama masih rame. Nah itu kita rencana kata Bang Petel sama Bang Idon, kita mau jalan bongkar jam berapa gitu kan. Akhirnya pada ngerebukin ntar aja jam 10 lah. Ya udah jam 10 kita bongkar. Nah lanjut ke puncak tuh Bang ya. Puncak. Jalan deh tuh. Itu udah dibongkar. Jadi kan kita ngelintas kan. Udah bongkar tenda ke puncak. Perjalanan ke puncak sih aman-aman aja sih Bang. Ini juga walaupun rame ya nggak terlalu kayak yang sebelumnya di bawah tuh. Sampai bener-bener stuck gitu. Ini rame cuma jalan terus. Nah, sampai puncak itu juga lama sih. Sampai puncak jam 12-an kayaknya. 2 jam Bang. Lama juga. Lama banget Bang pokoknya. Emang kita santai juga ya. Akhirnya sampai puncak jam 12 kita makan dulu tuh Bang. Di puncak ramenya Masya Allah dah. Rame akhirnya sampai puncak. Wah rame banget. Kita nyari tempat buat istirahat kan ya. Nah, kebetulan di puncak kalau nggak salah itu kan ada warung tuh Bang.
warung. Nah di belakang warung itu ada lahan lapak kosong lahan gitu. kosong gitu ya. Iya. Nah dapet di situ kosong. Kita masak lagi tuh bang, makan siang di situ. Masak lagi, gue bikin spaghetti, makan. Sama sempat dapet sinyal. Jadi senior gue video callan sampai gue bingung. Video callan sama istrinya, sama anaknya. Ya. Akhirnya udahlah. Udah selesai foto-foto juga di puncak. Nah jam 12:30 kita turun tuh bang. 12:30 kita mulai turun lewat Cibodas. 12:30 jalan lewat Cibodas. Cuaca masih cerah. Nah itu juga udah agak berkurang tuh pendaki-pendaki yang lain. Mungkin mereka udah pada duluan ya. Iya. Duluan turun. Gue paling belakang nih bang sama Bang Petel. Jalan sambil foto-foto. Gue iseng juga sih sambil video, foto sambil jalan, ngeliat gitu kan. Terus udahlah jalan. Jadi sebelum sampai tanjakan setan, kita stuck dulu tuh bang, berhenti lagi. Nah ini Bang Jamil kakinya sakit, dengkulnya. Ya dengkulnya sakit. Akhirnya diurut-urut dulu lah. Akhirnya pas udah ditanya udah aman atau gimana, aman gak? Udah bisa jalan dong nih, udah aman, kita lanjut jalan. Nah itu kan emang ada pendaki juga ya bang, lagi rame ngantri. Nah saya sama Bang Petel tuh sama Bang Idon lewat ke kanan tuh bang. Oke. Yang nggak lewatin jalur ininya ya? Ya alternatifnya ya, kita lewat kanan karena di sini ngantri. Nggak taunya Bang Jamil sama Febri sama Bang Gareng lewat situ. Lah ini kayaknya dia di depan nih nyariin, nggak ketemu. Akhirnya dicek lah, kita ngecek Bang Idon sama Bang Petel cek ke tempat turunnya itu tuh. Nah, kita nungguin di situ, nggak taunya bener masih ada di tengah-tengah. Oh. Dia lagi pegangan tali gitu. Akhirnya sampai udah kita jalan lagi. Nah pas sampailah kandang badak lah ya bang. Sampai kandang badak kita istirahat tuh jam kurang lebih jam 2:30 atau jam 3-an sore. Itu masak, makan lagi tuh logistik terakhir tuh bang. Habis. Carrier gue juga udah agak ringan lah karena gue kan bawa logistik. Tuh udah habis tuh. Di situ masih agak kurang sih sebenarnya mau beli mie. Cuma emang itu gue herannya setiap warung habis semua. Oke. Mie mungkin saking ramenya ya. Setiap warung di pos gitu gue tanyain habis ya udahlah akhirnya makan yang udah yang seadanya aja, sisa-sisa logistik. Singkat cerita jam 3:30 lah kurang lebih kita lanjut turun nih bang dari kandang badak. Cuaca juga masih nggak hujan lah, cerah gitu. Nah di sini berubah formasi nih bang. Bang Idon depan, nah belakangnya gua. Nah belakangnya lagi Febri, Bang Gareng, Bang Petel sama Bang Jamil kan. Di jalan dari arah badak. Nah karena mungkin Bang Jamil kakinya sakit ya, agak pelan gitu, agak lambat. Oke, temponya agak pelan. Tapi kita tetap ini sih nungguin. Nah itu gue ngikutin Bang Idon tuh bang. Jalan agak cepat. Nggak berasa. Gue sambil jalan cepat sambil di jalur sambil nanya, bang, kan sampai kandang batu ya, kandang batu, kok ini nggak berhenti dalam hati gue ya. Gue tanya sambil jalan bang, bang nggak berhenti nungguin anak-anak. Kata dia nanti ada pung, par ya di depan di air panas tanggung kata dia gitu. Oh ya udah, gue ikutin tuh. Sampailah gue di air panas jam 5 bang, jam 5 sore. Nah itu di pos air panas, kalau dari turun di seberang posnya itu ada tempat lahan gitu bang, ada pohon. Ada tempat duduknya. Yang ada tempat duduk dari batu. Nah pohon itu yang gede satu. Nah di situ gue nunggunya bang. Jam 5 gue berdua sampai tuh sama Bang Idon. Akhirnya ya nunggu di sini ya pung kata dia. Kan anak-anak manggil gue opung ya, walaupun nama gue Gofar. Nunggu lah. Sampailah rumah teman-teman gue yang lain nih 5:30 mau maghrib. Akhirnya kita mutusin jalan lagi abis maghrib aja nih, istirahat di situ. Banyak juga ya udah kita istirahat. Banyak juga yang kayak kencing gitu kan, teman gue kencing lah, si Febri
masuklah tuh ke dalam bang, masuk ke arah hutan lah ya, ya kencing. Nah udah mulai agak gelap nih bang, udah habis maghriban lah ya, udah masang headlamp juga. Bang Petel, pokoknya seingat gua Bang Petel itu kencing itu terakhir. Nah di situ kondisi nggak ada pendaki lain tuh bang. Sepi, Bang. Sepi, iya sepi. Mungkin udah di depan. Pokoknya di tempat itu cuma rombongan gua aja nih berenam. Nah terakhir kencing itu Bang Petel ke arah yang kencing tempat teman-teman yang lain kan. Nah, gua sambil istirahat sambil nyender di pohon itu bang. Itu keril gua lepas ya, keril gua udah lepas. Cuman gua sambil ke arah ngatin Bang Petel tempat kencing itu. Nah dia udah balik tuh, udah kelihatan kan. Gua tanya, Bang, belakang ada orang lagi? Gitu. Enggak, gua terakhir, kata dia gitu. Oh, ya udah. Itu bang, gua makanya nanya gitu ya. Satu mastiin, takutnya ada teman gue ya. Iya. Karena gua ngeliat itu yang pas Bang Petel jalan ke arah gua. Cuma yang gua nggak herannya nih, gua ngeliat kayak ada headlamp merah, kayak pendaki lah. Cuman dari kejauhan sih, kelihatan headlamp merah doang bang. Cuma dia dari arah hutan bang. Gua nggak tahu ya di situ ada jalur lagi atau gimana. Gua mikir itu kok ada orang ya turun. Cuma dia gini bang, jalan turun lurus doang. Seakan tuh kayak jalanan rata aja, udah jalan gitu, udah hilang. Habis di tempat belakang Bang Peter itu hilang. Cuma gua ngeliat headlamp merah aja sih. Tapi jelas bentuk tubuhnya, Bang. Kalau buat bentuk tubuh sih nggak begitu jelas bang karena agak gelap kan. Kelihatan headlampnya aja nih, headlamp merah gitu. Jalan gitu ke bawah. Udah habis itu ketutupan pohon-pohon lah ya. Terus mungkin orang lain, ya udah. Nah Bang Petel bilang gini, Par, lo belakang ya. Kan tadinya kan awal gue duluan tuh sama Bang Idon depan. Si Jamil kakinya sakit, biarin di depan. Tukeran posisi, oh ya udah. Udah tuh jalan lah. Duluan tuh satu persatu, Bang Jamil, Bang Idon, Bang Gareng, nah, Febri, Bang Petel, terakhir gue bang. Udah pada jalan lah. Gue masih di situ bang, masih ngecek-ngecek dulu, takut barang ada yang ketinggalan gitu atau jatuh. Gue ngecek-ngecek dulu lah, kira-kira aman. Oh udah aman lah. Gue ambil lah keril bang, gue angkat. Itu bang, gue angkat keril. Tiba-tiba badan gue langsung kayak berat banget bang. Itu keril berat banget. Langsung astagfirullahaladzim. Nah, spontan gue langsung nyebut dalam hati, ini gue kayak diselamat nih, gitu. Karena waktu itu gue pernah ngalamin juga bang. Berat, cuma gue nggak bilang sama Bang Petel nih, depan gue itu sama Febri. Gue jalan, astagfirullahaladzim, kayak diselamat gue. Akhirnya, ya udah gue zikir tuh bang, zikir sama ngirimin, ya baca Al-Fatihah lah, udah mati. Gue ngirimin penunggu situ lah gitu. Jalan, tapi sama aja bang, tetap berat. Gue tapi tetap terus tuh bang, tetap dalam hati gue zikir terus gitu. Nah itu kan di air panas tuh bang, emang itu nggak cuma berat bang. Jadi gue mata gue ini, yang gue lihat sih bang dari mata gue itu gue buram putih-putih gitu. Ya. Nah di air panas kan uap-uapnya gitu bang, ada putih-putih keluar ya, uap panas. Itu gue bener-bener nggak kelihatan jalur bang. Sampai Bang Petel sama Febri itu dia nungguin gue di seberang ya. Itu lama, lumayan. Karena itu gue bener-bener kondisi gue harus hati-hati banget ya. Kondisi gue jalan berat, sempoyongan, terus nggak bisa ngeliat jalur putih. Nah gue mikir, gue merambat nih bang ke kanan. Megang tebingan itu? Yang di kanan itu tempat airnya kan. Gue merembet bang di situ. Pikir gue biarin lah basah. Gue kesandung-sandung gitu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ke kiri ya, jurang kan. Iya. Gue merambat nih bang. Megangan. Ya emang kayak lumut, pohon. Nah, yang gue rasain banget sih ini tangan. Gue sampai kaget bang. Gue kayak pas ngerambat gini nih. Gue kayak megang kayak bahu. Itu bener-bener gue ngerasain pas ngerambat. Ini gue kayak pas agak udah ngerambat ini, kayak megang ini orang nih. Langsung gue kaget ya. Gue kaget, gue ke kiri. Untungnya bang, gue nggak ada tali tuh. Gue jatuh, beresetin tali gue goyang begini sampai itu. Tapi temen gue di depan nggak tahu karena emang ketutupan juga sih ya.
Wah di situ gue astagfirullahaladzim, diem sempat stuck lumayan lah, berapa detikan gitu. Itu gue bener-bener ngerasain kayak megang ini orang bang, cuma nggak kelihatan, cuma perasaan gue dong sih. Akhirnya udahlah gue bangun lagi, itu kondisi gue udah lemes banget bang. Gue juga bingung, nggak tahu kenapa ya. Dibilang capek wajar, cuma dalam hati gue capek gue nggak wajar nih. Gitu. Akhirnya gue jalan lagi pelan-pelan, udah agak mulai kelihatan lah. Ada tuh Bang Petel sama Febri lagi nungguin gue emang, hanya lama buat lu gitu. Oh iya tadi pelan-pelan gitu. Nggak kelihatan nih, tungguin dah. Bareng-bareng gitu. Gue nggak bisa ngeliat. Akhirnya ditungguin lah. Gue udah sampai. Gue pakai senter nih bang. Padahal ini baterai baru nih bang. Baru gue pasang. Di air panas tadi kan. Batu baru gue baru buka, gue pasang. Si Febri pakai headlamp. Nah, jadi ini gue udah agak renggang sekitar 5 menitan lah bang. Jadi kebagi 2 rombongan ya. Bang Petel, Febri, gue terakhir. Febri pakai headlamp. Itu yang gue lihat sih dari mata gue, center gue ini nggak terang nih buat ngeliat jalur. Nggak terang. Awalnya gue nggak bilang sama dia sih, cuma gue liatin jalur dari dia pelan. Akhirnya gue speak up lah, gue ngomong, Pep, pelan-pelan dah jalannya. Apa? Nggak tahu nih center gue nggak terang. Gue nggak bisa ngeliat jalur, gue aja pakai headlamp dulu. Oh ya udah, kata dia. Rapat aja pung, kata dia. Cepet rapat aja par. Rapat kan. Ya akhirnya gue nggak nyaman juga ya bang ya. Maksudnya jalan jadi agak susah lah. Ditambah ini kondisi gue berat banget. Masih berat? Masih berat bang. Masih berat. Akhirnya gue berinisiatif minta lah ya. Pep, tukeran Pep. Lu pakai senter gue nih, gue pakai headlamp lu, kayaknya headlamp lu terang lah gitu bang. Ya udah nih, kasih lah, kita tukeran bang, gue pakai headlamp, dia pakai senter gue, sama aja bang. Pas gue udah tukeran, sama aja yang gue lihat, gue nggak bisa ngeliat jelas jalur ya, masih buram putih-putih gitu, gue bilang, ini kok dipakai dia tadi, terus senter, gue ngeliat senter yang dia pegang nih senter gue, itu terang sama dia. Gue bilang, kok senter sama dia terang ya? Ambilan sama gue nggak kayak redup gitu? Iya, kayak redup bang. Nggak kelihatan jalur ya? Saru gitu ya, redup. Ditambah mungkin mata gue udah agak buram gitu ya. Kira gue ajak tukeran lagi bang. Pep, tukeran lagi dah. Headlamp lu kagak terang nih, kayaknya baterainya mau habis gitu. Masa sih? Terus senter, tapi kok senter sama lu terang ya? Terang banget sih nih. Akhirnya dikasih lagi sama dia. Tukeran lagi, dia pakai headlamp dia, gue pakai senter gue lagi bang. Nah, dia pakai headlamp dia lagi, gue liat terang. Nah, giliran gue pakai senter gue lagi nih, gelap lagi bang, redup. Itu gue masih nggak cerita tuh bang, badan gue berat. Tapi emang dikit-dikit, udah tuh jalan, dikit-dikit gue minta istirahat. Terus ini banyak kejadian aneh juga sih. Cuma waktu itu gue nggak tahu. Pas tahunya pas udah setelah pendakian ya bang ya. Itu di posisi mana tuh bang? Itu air panas bang. Oh masih di air panas? Tapi udah nyebrangin yang air itu tuh. Iya. Ya. Jalan menuju habis air panas ke pos, kalau nggak salah Batu Kukus ya. Batu Kukus duluan ya? Batu Kukus 3. Batu Kukus ya. Ya, jalanan. Nah, nih teman-teman yang lain udah sampai di pos Batu Kukus ya. Nggak lama kita sampai tuh. Tuh gue masih sama Febri rapat tuh bang, dalam kondisi badan gue yang berat ya. Badan gue ngerasa berat lah. Tuh jalan sampai lemes banget sama capek gitu. Istirahat sampai Batu Kukus. Minum lah sebentaran, itu udah kurang lebih kayaknya jam 7 lewatan lah bang. Udah gelap sih tuh. Akhirnya itu sih istirahat nggak lama sih bang. Kayak udah tanyain gimana, udah bisa jalan lagi nggak? Bang Jamil gimana bang? Pada nanyain juga kan. Aman-aman. Emang dia jalannya agak pincang gitu, sakit kan dengkulnya. Jalan lagi lah kita, jalan lagi. Aman lah tuh. Itu gua yang anehnya, katanya gua menurut penglihatan sama Febri sama Bang Petel, center gua main-mainin bang. Jadi disangkanya gue main-mainin center hidup mati gitu, tuk, yang kayak
SOS ya. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Itu padahal senter gue nggak bisa bang, cuman nyala, terus agak terang, Iya. mati. Nggak yang kedip-kedip gitu cepet. Itu gue, Bang Petel bilang lah di jalur sama Pak Ebe, ini sebelum senter gue masukin ya bang. Pep, kan dia agak dekat, gue jauh tuh bang, lumayan kurang lebih 5 meteran lah. Karena emang gue udah kondisi gue berat banget tuh. Si Bang Peter ngomong ke Febri, Pep tuh si Gopar, apain sih mainin center gitu. Kata dia, masih, itu gue nggak tahu bang. Taunya pas setelah pendakian aja nih, banyak cerita lah. Kita jalan, akhirnya yang itulah center gue masukin kan udah. Jadi gue sama Febri udah mulai rapet nih bang, pakai headlampnya dia. Sampailah dia Rawadenok bang. Nah ini jujur, gue nggak mau nih sebenarnya istirahat di sini. Nggak tahu ya, perasaan aja. Cuma karena emang yang lain udah pada istirahat, cuma istirahatnya berdiri doang sih bang. Nggak duduk ya. Ambil napas aja gitu ya. Udah pada berdiri di situ nungguin. Gue sampai udah mati, istirahatnya di sini lagi. Yaudah nggak apa-apa lah. Mau nggak mau kan, akhirnya kan di situ ada kayak bangunan nggak? Shelternya juga. Ada shelter ya, Pak duduk dari batu gitu ya. Itu baru Febri duduk, Bang Petel duduk ya. Nah, gue baru banget duduk bang. Itu di belakang kayak ada yang jatuh, gede. Duk. Terus kayak seingat gue sih, simpulan gue, kayak ada benda jatuh gede, nabrak dinding yang pos itu nih, sampai geter bang. Gue berasa. Duh, gitu. Dalam hati gue, jatuh apa nih? Nah, nggak lama, kayak bunyi seng kayak dipukul gitu. Gebrak. Tapi yang lain-lain nih, gue dengar, gue liatin ke teman-teman ya. Biasa aja sambil ngobrol aja, sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Kayak nggak ngerasa berarti. Iya betul bang, kayak dia kayak nggak ngerasa apa nggak dengar gitu ya, nggak ada yang dengar apa ya. Akhirnya udahlah biarin, gue ituin lah, gue lupain lah. Gue masih ngerasain, pokoknya di badan gue, yang gue pikirin itu badan gue kok ini berat, nggak hilang-hilang gitu. Kira ditanya lah, bisa jalan lagi nggak? Udah mau bisa jalan lagi nggak? Udah, ya udah jalan lagi dah. Nah ini dimulai dari pos Rawadenok nih bang, barulah gue udah mulai kepecah 2 rombongan jauh nih. Jadi yang di depan Bang Idon, Bang Gareng, sama Bang Jamil. Nah itu dia depan tuh bertiga. Gua, Bang Petel sama Febri bertiga ya. Tapi posisi Bang Petel depan, Febri tengah, gue di belakang. Jalan lah kita. Gue masih pakai penerangan si Febri, gue dapet gitu kan. Karena jalan berat banget tuh bang, dari Rawadenok pas sampai, ya singkat cerita sampailah di yang Ciberem itu apa ya? Panyangcangan ya. Sampai pos Panyangcangan, kita istirahat lagi tuh bang. Gue minta rest sih. Bang, rest dulu bang, istirahat dulu bang. Oh iya, kata. Udah Bang Petel berhenti, istirahat lah kita bertiga. Minum. Itu air sih alhamdulillah banyak ya bang, stok air. Gua di Keril ada air masih, terus gue bikin air gula juga. Pokoknya masih pada megang lah. Air masih aman. Minum. Gue masih nggak cerita, gue nggak bilang tuh badan gue berat kayak gitu. Nah itu ditambah, gue mulai kayak ngerasa gue ngantuk banget. Ngantuk parah sih bang. Iya. Ya. Sengantuk-ngantuknya yang gue rasain, ini parah nih, ngantuknya bener-bener ngantuk banget. Gue bilang lah, kalau tidur dulu boleh nggak ya? Kata Bang Petel, jangan Pak, kalau bisa jangan tidur. Kata dia gitu. Gue nggak dikasih tidur bang sama dia. Ya, sempet awalnya sih sebelum tahu, gue sempet bete juga ya. Iya. Ya, gue ngantuk banget, tidur doang sebentar nggak boleh. Pikir gue kan awalnya sebelum gue tahu ya. Pikir gue bangun tidur, mudah-mudahan aja gue seger nih, bisa jalan, badan gue berasa enakan. Mungkin pikir gue karena gue ngantuk nih, gue jadi lemes. Pikir gue gitu awalnya. Akhirnya jangan tidur lah, nggak dikasih tidur gue. Cuma di setiap istirahat gue ditungguin mulu bang. Oh berarti Bang Petel ada alasannya nih kenapa? Ada alasannya, iya. Boleh tidur gitu. Betul. Ada alasannya. Nah, gue minta break. Akhirnya nggak boleh tidur tapi gue dipantau tuh.
Oh. Dia selalu mata gue terus Bang Petel sama Febri. Gue ngapa sih? Kayak gue mau belum tidur udah mati ya Bang. Akhirnya ya udah gue istirahat. Tanyalah, gimana Par? Udah bisa jalan belum? Udah ya yuk. Gue juga nggak enak Bang. Udah lama banget itu karena gue juga emang dalam hati ya Allah. Gue jadi kayak nyusahin temen-temen nih gara-gara gue lama. Itu gue paksain Bang. Kalau gue ikutin males ya mungkin gue nggak jalan ya, emang berat banget. Akhirnya jalan paksain, jalan sampailah di jembatan Rawa Gayonggong. Rawa Gayonggong. Jam berapa tuh Bang? Itu udah lebih dari jam 8 malam tuh Bang. Oke. Jam 8 malam lebih lah, kayak jam 8 sampai jam setengah 9-an ya. Rawa Gayonggong, jalan. Itu kan jembatannya ada yang bolong-bolong ya Bang. Nah itu mata gue kan masih kondisi yang sama tuh Bang, masih gelap, ngeliat headlamp dari si Febri gitu kan. Akhirnya, coy, ini aja ya rapet ya. Maksud gue tadi tetap rapetnya begini Bang. Nah gue di sampingnya nih sambil rangkul. Rangkul ya, karena gue lemes banget Bang. Iya. Ya, rangkul gue alasan banyak lubang, gue takut kejeblos gitu kan. Ya udah, kira Bang Petel agak depanan sih, kurang lebih jarak 4 meteran lah. Nah gue berdua Febri nih udah jalan sih alhamdulillah sih aman tuh Bang di Rawa Gayonggong. Nah gue inget tuh, wah ini alhamdulillah nih dikit lagi udah sampai pos Telaga Biru. Iya. Ya, pas sebelum sampai pos Telaga Biru Bang, gue minta gue depanan nih Bang. Gue panggil Bang Petel dulu, Bang, berhenti dulu Bang. Ngapa break lagi? Iya. Nah break, setelah break gue minta gue depanan nih Bang. Gue depan, Bang Petel tengah, di si belakang Febri. Jadi gue rubah formasi. Nah itu gue dikasih headlamp Febri itu. Oke. Ya sama. Nih Bang Petel, tapi gue agak renggang sih. Maksudnya beda 2 meteran lah. Bang Petel sama Febri di belakang gue beda 2 meter. Karena pas di Telaga Biru mau sampai, pas banget mau sampai Telaga posnya tuh Bang ya. Tuh langsung ada suara, gue denger sih suara kayak ketawa tuh Bang. Suara ketawa. Gitu. Tapi itu gue sempat astagfirullahaladzim, sempat kaget dalam hati, sampai kaget suara. Nah si Febri nyeletuk nih, suara apaan tuh? Gitu. Oh berarti gue langsung mikir, oh berarti gue bukan gue doang yang denger. Bang Petel langsung untungnya bilang burung, udah gitu doang dia langsung. Biar cepat kali ya udah nggak. Alhamdulillah. Tapi gue mikir, oh iya kali burung, karena tiga-tiganya buat dengar kan. Nah itu kan gue, nah sampailah itu pos Telaga Biru ada telaga Bang, sebelah kanan ya. Kalau dari depannya shelter ya? Iya, kalau turun dia ada sebelah kanan kan. Iya. Nah ini kiri shelter. Itu kan gue pakai headlamp Bang. Gue jalan emang nunduk, jalan nunduk cuma senunduk-nunduknya gue, jadi agak kelihatan lah di depan masih ada kelihatan gitu dari ekor mata ya. Itu gue ngeliat, bener-bener ngeliat nih jelas sosok tuh Bang, cewek, baju putih di situ. Itu astagfirullahaladzim. Tapi gue masih posisi ke jalur tuh Bang, cuma kelihatan ada sosok nih di sebelah kiri jalur, di samping shelternya Bang, depan telaga itu. Dia posisinya diem gini, berdiri, baju putih. Ini rambutnya nggak tahu ke bawah, nggak tahu dia nunduk ya. Dia begini doang nih Bang. Diem aja gini. Pinggir jalur persis. Nah, itu kan beda kurang lebih jarak 6 meteran lah Bang. Itu gue ngeliat. Nah, gue nunduk tuh Bang, nggak mau lihat dia dulu. Maksudnya, itu apa ya dalam hati gue. Sambil gue jalan, nah pas udah lempeng, pasan di depan dia nih, gue coba berani nengok ke kiri buat mastiin. Ya, gue pastiin, gue nengok ke kiri. Beneran Bang, masih ada. Yang gue astagfirullahaladzim, yang gue heran, kok ini lama. Biasanya yang gue ya kayak naik gunung yang lain-lain Bang, sekelebatan gitu, cepet Bang, abis kita lihat hilang. Iya. Nah ini kok lama banget, masih ada. Itu bener gue jalan, pas di depan dia, gue nengok ini Bang, bener
begini. Ih. Ini gelap sih, rambut doang yang gue liat. Itu kayak baju putih, gaun putih gitu ya. Oke. Tapi ininya gue ngeliat telapak tangannya nggak kelihatan sih. Posisi kayak gini aja gitu, kayak cuma baju gaun. Ada di samping shelter berarti bang? Iya bang, yang shelter. Nah di sini ada kayak tanah Iya. dikit. Nah dia di situ kan posisi gelap bang. Dia putih, jadi kontras. Nah itu gua. Nah pas setelah gue lihat, kok dia masih ada. Akhirnya, tapi bang yang gue heran itu gue kayak nggak takut ya. Kayak nggak takut, cuma yang karena gue ngerasain badan gue ini nih. Itu gue pikir astagfirullahaladzim itu apaan ya, masih ada aja. Akhirnya gue nunduk lagi nah abis dari itu gue makin berat lagi bang. Tapi gue nggak tahu tuh ya temen Bang Petel sama Febri ngeliat sosok ini apa enggak. Tapi gue tanya sih dia nggak ngeliat itu. Nah itu setelah gue ngeliat itu bang di pos 2 itu gue makin berat lagi bang, 2 kali lipat kalau bisa dibilang. Gue sampai bener-bener payah lah capeknya. Itu gue posisi masih pakai keril kan. Akhirnya pas udah jalan, udah lewatin dia lah. Nah itu gue, kan ada air bang, aliran air. Jadi gue ngerasa aneh, mulailah kayak pikiran gue nih dibikin kayak bentrok bang. Gue ngelakuin sama ntar pikiran gue nggak mau ngelakuin ini, cuma gue lakuin. Ya, jadi contohnya, itu ada air bang, ada aliran air. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hawa gue mau ngambil air aja nih buat minum. Padahal sedangkan keril air banyak. Ada air ya? Oke. Gitu. Gue ngambil lah bang, stop, berhenti. Ngapain sih bung kata dia. Tahu gue pengen ngambil air. Lah kan air banyak pung kata Bang Petel. Bang Petel udah mulai tegas lah. Baru gue inget, iya air banyak. Dalam hati sih bang gue ngomong. Ya gue ngilangin malu ya. Gue ambil lah sedikit di botol, gue minum. Gue lihat ke Bang Petel sama Febri. Dia kayak apa ya? Kayak orang mau ngejagain gue gitu. Gue pikir gue kelihatan bang. Maksudnya gue lihat ngatin gue gitu, kayak gue mau ngapain gitu. Akhirnya gue udah selesai minum, gue ya ketawa lah. Iya air banyak ya, ngapain gue ngilangin malu, gue minum. Akhirnya udah sambil bercanda lagi dah tuh. Tapi posisi yang badan gue itu beratnya bang, nggak tahu lah. Berat banget itu 2 kali lipat setelah ngeliat yang sosok di pos 2 tuh. Udah habis minum, jalan. Sampailah ada jalur sebelum pos 1 ya bang ya. Sebelum ini sih. Pos Regis ya. Ada batu bang. Jalur yang di pinggir jalur ada batu gede. Nah ini belok begini nih. Itu gue depan kan. Ya, jadi posisi udah balik nih. Si Febri di tengah jadinya, Bang Petel jadi di belakang. Itu gue ngeliat bener-bener ya penglihatan gue sih, nggak tahu gue halu atau gimana ya. Abis batu, jadi kan belok patah gini bang. Gue lewat, itu di tengah jalur yang gue lihat sih orang tiduran bang. Iya, orang tiduran begini. Itu gue ngeliatnya pas depan muka, jadi otomatis gue ngerem ya. Ya gue ngerem, si Febri nabrak gue, preset gue. Gue kepreset, tapi pas gue liat lah nggak ada orang, udah orang nggak ada, emang jalur. Terus Febri nanya lah, apa sih Pung? Itu mendadak tuh. Oh enggak, itu udah mati gue. Kayak tadi ada orang di sini, makanya gue berhenti. Nah gue, jadi kamu lagi jalan bang, gue tiba-tiba berhenti, Febri nabrak gue. Ya gue agak kepleset, ada orang lah ya kepleset. Nah ke tempat orang ini, cuma pas gue liat kagak ada emang jalur. Di situ gua udah mulai nggak enak lah pikiran gua, udah nggak jelas ini hal aneh banget. Di situ gua udah, jika gua juga udah berhenti tuh bang, emang capek banget lah. Akhirnya udah gua paksain jalan. Nah itu gua berhenti lagi tuh bang, gua break duduk nyender di batu agak kecil sih di pinggir jalur. Gue dipantau sama Bang Petel sama Febri itu jarak 3 meteran lah. Di situ gue udah parah tuh bang. Gue jadi di situ gue nunduk aja, gue ngantuk banget sampai gue mikir, gue bilang gini, Bang Petel, duluan aja dah, karena gue nggak enak juga ya. Duluan aja, tungguin aja nanti di base camp, di pos pendaftaran.
mau pengen tidur dulu gitu. Gue mau tidur dulu bang, bentaran. Paling ntar sama Febri ditungguin gitu kan, gue bilang gitu. Nah, dia tetap nggak dikasih bang. Kagak, nggak apa-apa gue tungguin kata dia gitu. Udah istirahat aja, tapi jangan tidur kata dia gitu. Oke, iya. Ya gue Ada emosi juga ya? emosi, ya bang, gue bete bang, ini senior begini ya. Iya. Gue pun tidur nggak ngertiin banget ya. Waktu sebelum gue tahu ya bang. Iya. Gue pengen banget tidur. Akhirnya gue begini aja dah tuh bang. Nggak tahu ya, gue udah lemes banget ya, udah payah. Gue begini, perut gue udah mulai mual tuh. Mual yang pernah gue rasain lah waktu di Selamat itu. Yang heran ya mual, keluarnya cuma Angin. apa ya, cuma ludah-ludah gitu aja sih bang. Oke. Nah itu pas gue udah payah bang ya, udah lemes, gue mual gitu, gue ludah. Sambil gue denger kayak ada suara geraman bang di sebelah kanan kuping kanan gue nih, wah kayak gitu. Gue diem, suara siapa gitu. Cuman udahlah, gue lupain. Yang gue rasa sih bang ya, ini gue kayak dalam hati gue sampai ngomong gini, gue jangan sampai kerasukan nih. Kalau kerasukan ngantri banyak banget. Gue sih ngerasa gitu ya. Akhirnya gue baca doa lagi tuh bang di situ, gue zikir. Itu suara ada lagi tuh bang. Suara geraman itu. Geraman itu lagi. Tapi sebelah kanan sih. Cuma dia kayak jauh, cuma gede, kayak di ruangan gede gitu bang, bergema gitu. Muntahlah gue, keluar lah. Nah itu kan agak-agak saru bang ya, agak-agak nggak begitu terang lah ya. Pas gue tegesin, ini kayak darah gitu yang gue ngeluarin. Kayak darah, gua. Tapi gue sempet pastiin tuh bang, gue ambil, gue pegang. Ya karena nggak geli lah, gue sendiri. Bukan. Nah gue gini juga nggak ada darah tuh. Bukan darah berarti? Bukan darah. Cuma yang kalau gue lihat untuk gue itu darah. Makanya mata gue. Gue mikir di situ, fisik gue nih udah parah nih. Sampai gue mikir, apa ini gue naik terakhir ya gitu kan? Karena ya dengan fisik gue udah kayak gini, kayaknya gue udah capeknya parah banget nih, gue nggak bisa naik gunung lagi kali ini terakhir, pikir gue gitu. Akhirnya ditanya lah, itu lumayan lama bang, 15 menitan lah ya. Itu udah jam 9 lebih tuh, udah jam 9 atau jam 10-an lah. Akhirnya Bang Petel nanya gue, Par, gimana, udah bisa jalan? Belum, bentar lagi bang, gue sambil lemes ya. Yaudah, sekarang abis itu udah ditungguin lah ya beberapa menit. Yaudah, sekarang udah bisa jalan lagi bang. Yaudah yuk. Nah, sekarang lo ikutin ya aturan gua. Dia bilang gitu. Oke, kata Bang Petel tuh ya? Iya, dia langsung tegas tuh bang. Yaudah, Par, lu sekarang ikutin aturan gua. Dari tadi kan gue ikutin lu mulu. Sekarang lu gantian ikutin gua. Udah bisa jalan belum? Udah deh bang. Udah sini carry lu, gua bawain. Diambil bang. Nyamperin gua. Iya. Udah sini carry lu, gua bawain. Sama dia diambil. Emang enteng bang. Sama dia diginiin. Carry enteng banget juga. Gitu. Gue bingung. Gue heran. Iya. Cuma gue nggak bilang. Udah mati dong. Iya, aku tuh kayak enteng. Nggak digini-giniin bang. Sama dia pakai satu tangan. Iya. Keangkat lah gitu berarti ya? Iya, diangkat. Digini-giniin. Carry enteng banget juga. Akhirnya dipakai lah sama dia. Dia double carry tuh. Gue pakai sling bag doang bang. Sekecil. Jalan. Pikir gue, alhamdulillah carry dibawain. Enteng nih ya? Enteng ya. Sama aja. Tetep. Masih berat bang? Masih berat bang. Masih yang sama. Yang gue rasain. Jalan gue masih lemas. Tumit gue. Ditambah. Ini pikiran gue nih. Jadi. Itu ke tempat pendaftaran. Kayaknya emang gak jauh bang. Deket. Ya. Itu yang gue rasain bang. Kagak nyampe. Beneran. Itu. Astagfirullah. Nih. Kok. Ya seenggaknya gue apalah. Inget. Habis dari belokan ini. Kelihatan nih. Pos pendaftaran. Gak taunya. Belum. Masih. Di jalur lagi tuh bang. Bener-bener kayak masa jauh, lama lah jauh ya. Sampai gue mikir juga, gue saking capeknya kali ya, saking lamanya jalan. Tapi ternyata bukan gue doang yang ngerasain nih bang. Bang Petel ngerasain juga. Semuanya berarti bang? Bertiga. Jadi gue ngerasain nih,
kayak emang kok ini jauh banget yang nggak sampai pos pendaftaran gitu. Itu gue udah lemes banget, udah maksain banget lah tuh jalan. Akhirnya Bang Petel mutusin, dia sempat gini, dia emang ngerasa kan, ini kayaknya nggak jauh banget nih, kok belum sampai ya pos pendaftaran. Akhirnya dia inisiatif di pinggir jalur ada kayak patok bang, patok yang KM itu, iya. Dia di center sama dia. Oke, diingetin tuh angkanya. Diingetin sama dia angkanya. Cuma dia nggak bilang ke gua sih. Iya. Nah, di jalan. Ya udah tuh. Akhirnya udah ya lama lah jalan. Akhirnya alhamdulillah kelihatan deh tuh bang pos pendaftaran. Tapi sebelumnya Bang Petel ngecek, oh berkurang. Dia jadi mikir udah mulai kesuges juga bang. Iya, jadi dia pas yang ngerasa itu kan, sama dia di center diingetin tuh. Misalkan KM 8. Iya, ini ke depan berkurang nggak gitu ya? Harusnya berubah. Iya. Kalau sama aja berarti fix nih. Disahin gitu kan. Akhirnya alhamdulillah berubah sih. Tapi emang berasa lama bang. Berasa lama banget itu. Soalnya gue ya agak-agak inget lah. Habis dari sini harusnya kelihatan. Habis belok kan ini enggak. Terus yang gue lihat pandangan yang selatan gue sih udah lampu pos pendaftaran tuh udah agak-agak tembus tuh bang dari pohon-pohon. Udah girang banget bang dalam hati gue, emang gue arpin banget tuh udah sampai pos pendaftaran. Gue pengen tiduran gini, tidur lah, pengen tidur karena gue ngerasain ngantuk, badan gue yang berat, lemes gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sampai lah tuh pos pendaftaran itu jam lama banget bang, setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Dari pos Rawaya Goyonggong itu ya, itu jam 9. Rawaya Goyonggong jam 9, setengah 9. Iya, sampai pos pendaftaran gue setengah 12 malam bang. 4 jam bang? 4 jam. Makanya ya, itu sih bingung, mungkin apa karena saking gue pelannya jalan, atau yang gue rasain dari pos pemantau gitu ke pos pendaftaran itu kayak jauh banget bang. Gue sih ngerasa, ini harusnya habis belokan ini udah kelihatan, nggak taunya ada lagi. Ya Allah udah mati. Sampai kita bertiga tuh, kok ini lama banget. Cuma untungnya nih Bang Petel sama Febri, ya mungkin mereka emang, dia bilang dia ngerasain. Cuma sama dia dibawa santai lah. Dibawa enjoy gitu. Dia bawa enjoy, nggak mikirin yang hal-hal aneh di itu. Kalau gue emang ngarepin sampai pos pendaftaran, pengen istirahat, tidur dulu gitu. Yang jadi mungkin semakin gue pengen ngerasain buru-buru sampai, semakin lama jadinya kayak gue itu. Cuma ya itu gue sampai pos pendaftaran setengah 12, itu ya udah pada sampai semua bang. Udah pada nungguin ya? Udah pada nungguin. Nah gue sampai lah pos pendaftaran, ada Bang Jamil duduk. Dia kan kakinya sakit. Nggak lama gue duduk sih, paling baru 3 menitan lah. Udah diajak jalan lagi. Udah yuk. Udah selesai laporan ya. Ayo balik. Dalam hati bu, astagfirullah, entar dulu apa? Masih capek buat ini. Terus akhirnya Bang Jamil bilang, ya udah, lu duluan aja, tunggu ini. Soalnya teman gua Kamil nih udah jemput bang, udah di bawah, nungguin. Mobil udah sampai, nungguin loh. Ya udah lu duluan aja dulu. Gua nungguin si Gopar nih, kasihan kata dia. Kayaknya dia sakit. Si Bang Jamil ngomong gitu. Akhirnya mereka duluan tuh bang ke mobil, turun duluan karena emang udah di pos pendaftaran ya udah aman lah, gue dilepas lah tuh. Nah Bang Jamil bilang, lu sakit Par? Kayaknya bang. Baru bang, gue ngomong di situ, badan nggak tahu nih ngapa nih, lemes banget. Nah di depan pos pendaftaran kan ada warung tuh bang ya. Gue ke situ tuh bang diajak, langsung dulu yuk. Kita ngeteh, minum teh manis gitu. Gue sambil dipapa bang. Bang, sorry bang, ini ya bang ya. Papa gitu ya? Papa, lemes banget, iya. Nah di warung tuh ada pendaki cewek laki tuh bang, pasangan. Di luar warung itu, dia lagi makan juga lah. Nah di situ gue mesen teh manis sama lontong gorengan, makan. Bang Jamil bilang, lo mau gue kerokin, kata dia gitu. Pikiran, masa ya gue dikerokin di sini ya, di gunung, terus dingin. Gue kan nggak kuat dingin bang, tapi gue iyain aja. Maksudnya, jadi ini pikiran gue masih berlawar yang antara pikiran gue
yang gue lakuin sama pikiran gue berbeda bang. Iya. Akhirnya gue dikerokin lah bang. Gue udah buka baju aja, gue buka baju. Padahal gue nggak kuat dingin. Gue buka baju dikerokin lah. Nggak merah. Enggak. Kagak merah. Kata dia, kagak merah tapi gue di situ bang masih mual-mual tuh, masih muntah-muntah. Habis makan itu, makanya dia dikerokin. Mau ngerokin gue, muntah-muntah. Sampai yang pendaki yang pasangan ini, cewek laki, ngatin gue aja tuh. Ngatin. Lagi makan lu muntah itu. Iya, bang. Gue tapi udah, maaf ya, cuman gue udah parah banget dah, udah ngerasain badan parah. Sampai gue di situ lama juga tuh bang, kurang lebih setengah jam lah, jam 12 sampai dijemput lagi, gue dicari-cari sama Bang Petel sama Bang Idon. Pakai nyenter-nyenterin sih dari pos pendaftaran sampai manggil-manggil. Par, Mil gitu. Nyaut lah Bang Jamil. Woi, nih di sini. Lama banget tuh. Gue kira ada apaan, kata Bang Petel gitu. Gopar mana? Nih ada. Aman. Aman bang. Bilang gitu. Gue masih lemes tuh bang. Masih ngerasain yang sama. Akhirnya, deh yuk balik yuk. Gak enak. Kasian sama mobil dan nungguin dari tadi. Ya udah. Akhirnya juga udah lama juga ya bang. Akhirnya ya udah jalan lah pelan-pelan ke mobil. Dari pos pendaftaran ke gerbang itu kan nggak begitu jauh bang ya. Ya aku pikir ya udah. Gue paksain lagi jalan tuh masih berat bang. Nah ini bang yang gue sampai sekarang itu belum dapat apa ya jawabannya lah. Ini gue ngerasain anehnya nih. Sebelum kan ada tuh bang pas turun ada yang tulisan Gunung Gede Pangrango. Datang ya. Ya itu. Nah itu di situ gue masih berat bang, masih ngerasain yang sama. Nah pas setelah gue udah pindah lokasi tuh, udah ngelangkah keluar dari kawasan Gunung Gede lah ya. Komblok ya. Udah lewatin gerbang ke mobil, itu gue ngerasa bang ada yang lepas dari badan gue bang. Dos, gitu. Kayak gue ngerasa di badan gue nih kayak ada yang lepas dah. Dung, langsung gue diem. Ini udah, gue ngerasa enak lagi bang. Wah, badan gue normal lagi nih alhamdulillah. Tapi itu gue ngerasa nih kayak ada yang lepas. Nah itu gue capek bang. Cuman yang normal, yang gue masih bisa jalan, gue nggak sakit, gue nggak ngantuk, nggak berat juga. Nggak berat, udah hilang. Itu kayak dong. Itu abis gue baru selangkah keluar kawasan itu bang. Bus kayak ada yang keluar, gue diem. Wah alhamdulillah badan gue normal. Sampai gue mastiin, itu kan sebenarnya gue jalan udah males banget bang, karena gue paksain. Itu gue mastiin gue muterin 2 kali mobil sambil jalan gitu. Wah normal gue dalam hati sih, alhamdulillah gue udah normal. Ini nggak kenapa-napa ya, cuman ya udahlah pokoknya gue lupain. Yang penting badan gue udah enak lah ya. Normal. Nah gue bilang lah, bang ke Bang Idon, bang gue di tengah ya, gue mau tidur. Soalnya ngantuk, emang agak ngantuk bang. Gue mau tidur, kaki kan pegel juga. Karena gue di belakang gue tinggi, sekebal begini, ketekuk. Ya. Akhirnya udahlah bang, masuk kita mobil. Nah kita berhenti di lapangan badminton di dekat rumah gue tuh bang. Ya kita ngumpul. Itu emang kondisi gue udah balik bang, udah fit, udah jalan udah biasa. Nah Bang Petel langsung lah, si Gopar, karena itu udah rame bang ya, sama teman-teman gue yang lain. Gopar, pada nanyain kan gimana kemarin pendakian gitu. Langsung Bang Petel, Gopar error no, kata dia gitu sambil nyengir-nyengir. Ngeledekin. Emang pikir gue capek banget ya, nggak tahu lagi nggak fit badan, pikir gue ke awal gitu. Cuma gue nggak cerita tuh bang ke teman-teman tuh. Nah ceritalah, akhirnya baru Bang Petel buka omongan nih, yang sebelumnya gua kan sempet bete ya bang ya, karena gua nggak boleh tidur. Yang tidur di nggak boleh ya? Iya. Yang dilarang itu ya? Oh dilarang gua tidur, ngapa nggak boleh? Dia ngomong, Par, sorry nih sambil tawa. Tahu nggak lu tadi lu mau tidur, gua nggak kasih dulu, kata dia gitu. Iya, gua bilang bang, sempet bete bang. Gua kata dia, gua bilang gitu kan, sempet bete gua bang, main tidur kagak boleh. Sambil bercanda lah. Soalnya gini Par, gue pernah jalan bawa orang lah kata dia ke Salak, lebih kayak lu nih modelnya sama. Ini udah nggak jelas.
Nah, dia mungkin udah pengalaman ya, Bang. Iya. Nah, yang di Salak ini Dia tidur. bangun tidur berubah. Nah, dia ngomong gitu kan. Maksudnya berubah, gue pernah kata dia, gue pernah bawa orang juga ke Salak waktu itu naik. Sama kayak lu, minta tidur, aneh-aneh kelakuannya. Nah, bangun tidur, berubah, ketawa gitu Bang, kesurupan maksudnya. Oh. Nah, Bang Petel nggak mau keulang lagi. Karena dia juga udah capek Bang. Kalau gue sampai gue tidur, dia bilang, kalau lu gue kasih tidur, lu bangun, udah bukan lu. Dia ngomongnya sih gitu ya. Gue capek, kalau lu yang diem doang. Kalau yang lu lari-lari, Oh iya. dia mikir ke situ Bang. Iya benar. Gue langsung, oh iya, oh jadi gitu ya. Gitu Bang. Ya itu, bukannya gue nggak ngasih lu tidur. Oh, langsung gue bilang, kalau gitu gue makasih banyak banget nih. Iya. Bang, ya. Udah salah sangka berarti. Iya, gue bilang. Tadinya bete banget emang. Gue nggak tahu senior begini amat, naik sama senior gue. Nggak boleh tidur. Nggak taunya alasannya kayak gini. Iya. Oh, kalau gitu makasih banyak banget nih Bang Petel nih. Iya, sama apa ya, pas yang dia bilang gitu. Lu juga, soalnya lu gue lihat capek lu udah gak normal, aneh kelakuan lu mainin center lah, yang gue bilang tadi Bang. Main di air panas di air ya? panas, iya. Gue mainin center apaan Bang? Lu mainin center, hidup mati, tutuk gitu. Gue bilang ke Febri, kata dia. Pep, ngapain sih tuh si Gopar mainin center? Bilangin Pep, nggak usah dimainin gitu. Tapi Febri nggak bilangin gue. Iya. Nah itu gue nggak tahu percakapan mereka tuh. Nah bilang pas di sini nih Bang, di rumah. Gue bilang, kagak Bang. Gue cuman tukeran doang sama Febri. Terus center juga nggak bisa. Emang gue kasih Bang. Ini coba bisa kayak gitu nggak kedip-kedip. Secepat-cepatnya kita nggak bisa Bang. Tak gitu ya. Tek. Nah iya ya. Emang gimana ngeliatnya? Ya lu mainin center. Tok. Nyenterin kemana-mana. Kayak gitu-gitu Bang. Yang dilihat Bang Petel ya. Iya. Kayak gue nyenterin keluar jalur, samping-samping. Padahal enggak Bang. Gue cuma nyenter yang nggak terang, gue ajak tukeran. Begitu doang. Banyak hal yang kayak aneh gitu sih. Cuma ya gue makasih banyak banget sih sama Bang Petel tuh. Alasannya dia nggak ngasih gue tidur, itu yang dia takutin. Gitu Nah, aja. itu kan sempet di ini juga tuh Bang, dengar suara. Yang di Burung. Ah. Iya, itu kata Bang Petel gimana? Bang Petel sih kan Iya. si Febri ya sama gue juga Dengar kan tuh? dengar bertiga gue bilang. Itu yang di pos 2 kan di Telaga Biru suara ada suara apa? Burung itu mah. Tapi dia tetap bilang burung sih. Itu burung. Iya, cuma yang sekarang ini sambil ya bilang burungnya sambil ketawa Sambil gitu ketawa. Bang. Iya. Gua mungkin Bang Petel kayak mikir yang hal yang sama sih. Orang jelas sih kayak suara ketawa Bang. Ketawa perempuan sih yang gua denger ya. Oke. Tapi karena pikir gua bertiga denger, ya kali burung. Juga dibilang gitulah, burung udah biar cepet. Tapi kan ini besar kemungkinan nggak sih Bang, suara yang lu denger itu sosok yang lu lihat juga? Nah itu Bang, mungkin yang ya kalau menurut gua sih Bang. Iya, karena memang dia ada di situ. Iya, itu. Jadi nggak lama, awal gue dengar suara dia dulu nih, suara ketawa. Abis itu depannya, pas gue lihat itu, ada sosok cewek itu. Oh, itu kan dari jalur ke arah shelter itu kan deket Bang. Deket. Ya. Berarti jelas lu ngeliat Bang? Jelas Bang. Jelas bukannya, karena jelasnya itu yang kontras sih Bang. Iya. Jadi kan itu gelap. Nah dia putih bajunya juga. Jadi ya tembus gitu. Iya. Kesorot headlamp lah ya. Kesorot. Nah itu kontras juga kan. Hitam ketemu putih. Jadi benar-benar jelas. Tapi kalau mukanya, gue nggak kelihatan sih Bang. Pas yang gue tegesin di depannya nih, gue coba pastiin ini apaan. Ya gue lihat bener ngelirik gini. Masih ada dia. Posisi begini Bang, berdiri. Gini doang nih. Dia nggak tahu nunduk apa rambutnya yang ketutup ya. Begini doang. Perempuan cewek. Itu di situ gue langsung nambah. Makin lemes Bang. Langsung makin berat banget. Badan gue melangkah, kaki gue nih. Lemes banget itu. Nah, tentang yang tadi sempat bilang pas waktu turun tangga, ada orang di bawah. Iya. Itu bisa dijelasin sedikit nggak Bang? Itu gimana Bang? Jadi kan posisi gue depan. Ya kan tangga gini ya, tung gitu tangga ya. Dia tiduran begitu. Iya, cuma kan jalur udah mulai tangga nih Bang. Ada belokan, ada batu gede lah. Iya. Bikin belokan itu. Nah,
Gua jalan, pas belok, tiba-tiba depan persis gua ada orang tiduran begini bang, di jalur. Begini laki tapi pendaki sih, yang gue lihat pendaki, kayak pendaki. Iya, maksudnya setelah pendaki lah gitu. Pikir gua lagi istirahat, orang istirahat, cuman kok di tengah jalur, segitu. Gue jelas ngeliat, cuma makanya gua berhenti langsung rem. Mendadak Ditabrak dari belakang ya. Febri sampai nabrak gua kepleset. Tapi walaupun sekilas pasti agak, masih ingat gak bang mukanya tuh kayak gimana bang? Atau perawakannya atau bajunya? Perawakannya sih agak-agak mirip kayak gue sih bang. Rambutnya sama nih kayak rambut gua. Oke, pendek berarti rambutnya. Cuman baju jaket sih gua nggak punya jaket kayak gitu ya. Makanya dia tiduran gini istirahat. Kayak pantaran gua lah, kayak laki. Iya, kalau mau lagi juga kalau orang istirahat, kenapa melintang gitu? Nah, kenapa nggak di sampingnya ya? Iya, bukan melintang sih bang. Jadi dia di jalur. Iya. Di jalur, kayak searah jalur sih. Iya. Begitu. Lurus begitu berarti. Nggak begini, nggak malang. Cuma di tengah jalur. Jadi gue kaget pas belok ada orang. Kenapa nggak lu injek aja bang? Itu makanya bang, pas gue ketabrak, gue ngerem. Harusnya mah kena palanya dia. Iya, kalau kan kepleset dulu ya. Ya kan gue kan berhenti. Biar nggak kena palanya kan, nggak nginjek dia lah ya. Iya. Si Febri nabrak gue tuh sampai kena keril gue kan. Oke. Gue kepleset. Nah, itu makanya gue lihat lah, nggak ada. Hilang. Gue harusnya kena palanya kalau emang bener-bener itu ya. Cuman gue ya mungkin gue pikir gue halu karena capek mungkin ya. Cuman emang gue jelas itu mulai halu banyak tuh bang di situ. Ya kan mulai anehnya ini dari air panas. Dari air panas, ya. Yang awalnya logistik udah habis semua nih, enteng. Iya, logistik udah enteng. Ya, tapi kan sempet sama bang itu kan diangkat gini kan, enteng lah ya. Iya, sama bang itu Carol. Pas mau berangkat dari air panas baru tuh berasa beratnya tuh. Iya, itu bang. Gue ngerasa errornya, maksudnya aneh berubahnya itu setelah maghrib. Nah, juga si Bang Petel sih bilang gini, pas udah di rumah ya, besok-besokannya lah, itu rame bang sempet. Jadi, kayak jadi obrolan tuh ya? Iya, gue pada nanyain gue, lu kenapa gitu. Katanya lu sakit. Ya, terus Bang Petel juga, kita emang kan ngobrol apa sih, nongkrong ngopi, ngobrol sama senior lah gabung. Dia ngomong gitu, lu buat besok-besok naik jangan kena malam, Bung. Katanya dia gitu sih. Sambil ketawa. Ya sih, gue ketawa. Kan diledekin gitu ya? Diledekin. Kayak itu lagi. Tapi kan perubahan sempet ngelihat, kan jalur air panas ini kan emang agak uap gitu bang ya? Iya, betul. Bahkan seuap-uapnya masih bisa tembus bang. Bang. Itu yang abang lihat gimana tuh? Yang gue lihat bang, itu bener-bener nggak tembus bang. Kayak pekat banget gitu ya. Itu sampai gue nggak bisa ngeliat batu-batu yang di bawahnya tuh kan ada batu. Paling iya bener-bener depan mata, bawah kaki baru kelihatan. Itu tapi yang gue emang sih ngeliat Bang Petel jalan ya agak lambat, nggak begitu cepet. Cuma sampai gitu ya? Sampai gitu. Febri, baru gue bang. Tapi gue emang bener-bener nggak bisa ngeliat. Putihnya tuh ditambah uap dari air panas ya. Iya. Cuman pikir gue sih kayaknya nggak segitunya bang. Ya. Masih maksudnya walaupun uap masih bisa tembus, masih bisa tembus. Jarak ya setengah meter lah atau buat kaki buat injakan kaki pasti kelihatan. Iya. Makanya itu bener-bener gue nggak bisa ngelihat. Ya udah gue mutusin. Ini cepet terpleset bang. Iya bang. Untungnya enggak. Itu alhamdulillah untung gue masih megang tali seal tuh sampai gue yang muat bang. Itu tali sampai gue begini. Jadi gue jatuhin diri sengaja biarin basah. Pikir gue basah sini gue kena batu, sini gue kena batu lah. Iya. Daripada gue. Berarti kan arahnya kan kalau turun berarti tebingnya di sebelah kanan. Jurangnya sebelah kiri. Iya betul. Berarti abang jatuhnya tuh ke arah ke kiri. Ngebuang ke arah ini. Jadi kan dia ada penjaganya tuh ya tali itu. Tali, seal yang tali yang pegangan itu. Iya. Nah, tapi awalnya gue di kanan nih bang. Pas waktu nepok. Iya. Itu bener bahu bang. Yang gue rasain sih megang bahu bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Megang kayak bahu orang kan nih. Bahu sama batu kan beda. Beda. Ya, Yang gue rasain ini tangan
kayak megang bahu orang nih. Gue Kan jadi panas bang itu. Hah? Kan panas. iya, maka ya biarin kan mikir gue nggak bisa ngeliat tuh bang. Itu jalur gelap ya, putih. Nah gue biarin lah, nggak kelihatan. Biarin gue pegangan nih. Walaupun panas tuh. Walaupun panas. Iya. Nah emang awal ya lumut, pohon. Terus tuh udah agak berapa langkah, kayak megang ini orang nih, bener-bener ya kita paham lah. Iya. Lembut apa sih, empuk-empuk. Gue kaget. Kayak orang nih, langsung kaget. Gue ke kiri bang, jatuh begini. Jatuh. Oke. Berarti ini langsung pegangan ini ya? Chill. Gue kan begini. Gue ya kaget kan. Gue kaget sama inilah. Kayak penggilanan gitu bang. Megang ini kayak ini orang, padahal nggak ada. Gue ke kiri, kepleset, jatuh. Pegangan untungnya Pegangan tuh. tali. Seal. Kalau nggak ada tali mah udah. Ya, mungkin kalau nggak ada tali, Masuk berita bang. game over. Masuk berita pasti bang. Bisa Itu. bang. Ditambah ya badan yang lemes kan, Iya. keril. Iya, Makanya bener gue itu. sampai itu tali sampai lumayan doyong bang, goyang-goyang. Masuk berita terus bang ini yang gue panggil. Canda bang. Oke Bang Gofar, terima kasih banyak ya Bang ya udah mau berbagi kisah pengalamannya lagi nih, dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Dan Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Gofar punya pesan-kesan nggak nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini? Kalau buat pesan sih bang ya, pesan-pesan sih buat teman-teman pendaki ya, nggak bosen nih ngingetin bawa turun sampah kalian lagi ya, sama siapin kalau mendaki itu jangan dianggap enteng. Siapin fisik sama mental itu emang harus kuat lah ya. Sama usahakan naik itu ya jangan turu-turu aja, kalau bisa ada yang senior sih bang. Gitu. Karena buat antisipasi hal-hal yang kita belum tahu nih. Karena kita adanya senior itu ya kayak yang kejadian saya alamin ini sih bang. Gitu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, benar tadi Bang, ya? Betul. Oke, dan juga safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.